Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kesempatan ini. Kembali kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, menerangi pikiran dan hati kami, agar pada saat kami membaca, mendengar, kami mendengarkan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, berkatilah pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Melalui ayat yang kita baca hari ini, kita akan merenungkan satu kebenaran yang akan membawa kita untuk mengenal pribadi Tuhan dan mengalami karyanya dalam hidup kita. Saya ulangi, temanya adalah mengenal pribadi Tuhan dan mengalami karyanya dalam hidup kita. Nah, Rasul Yakobus menjelaskan melalui ayat tadi bahwa Tuhan dinyatakan sebagai Bapa segala terang. Jadi Tuhan pencipta langit bumi dan segala kehidupan, Tuhan pemilik kehidupan, itu adalah Bapa segala terang. Dan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, oleh karena kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan bahwa kita diberikan hak istimewa atau privilege untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Allah pencipta dan pemilik kehidupan itu adalah Bapa kita. Jadi dalam hal ini yang pertama kita belajar tentang mengenal pribadi Allah, bahwa Allah itu sebagai pencipta dan pemilik kehidupan, Allah itu adalah Bapa kita. Nah, tentunya ini adalah merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan, di mana kita orang berdosa menerima anugerah, kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus, dan kita diberikan hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan lihat di ayat yang ke-17. Masih di ayat 17. Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, Bapa Allah yang adalah Bapa kita, itu adalah Allah yang tidak berubah. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kemudian ayat 18 dikatakan atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Artinya Allah pencipta dan pemilik kehidupan yang karena anugerah kita menjadi anak-anaknya. Allah itu Bapa, Dia adalah Bapa yang tidak berubah. Kemudian yang kedua, Dia juga adalah Bapa yang memiliki kehendak. Kehendaknya itulah yang menggerakkan Allah Bapa melakukan karya-karya yang nanti akan kita alami sebagai anak-anaknya. Jadi yang pertama, mengenal Allah, pribadi Allah. Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Kemudian kita lihat Bapa itu Bapa yang tidak berubah. Kemudian Bapa itu Bapa yang memiliki kehendak.
atas kehendaknya sendiri. Artinya Bapa tidak terikat dengan kehendak manusia, tidak terikat dengan kehendak siapapun, karena Bapa punya kehendaknya sendiri. Dan kehendak Bapa itu adalah apa yang nanti dirancangkan Bapa, apa nanti yang akan dilakukan Bapa untuk kita anak-anaknya. Nah, kemudian supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, yang pertama sudah kita pahami bahwa Allah pencipta dan pemilik kehidupan itu adalah Bapa kita, dan Allah sebagai Bapa, kita anak-anaknya. Ini semua karena kasih, karena anugerah, di mana di dalamnya kita percaya menerima Tuhan Yesus. Kemudian Allah yang adalah Bapa kita itu Bapa yang tidak berubah karena bayangan atau karena pertukaran. Kemudian Bapa yang memiliki kehendaknya tersendiri. Nah, bagian yang kedua kita akan belajar tentang karya-karyanya atau kehendak Bapa untuk kita anak-anaknya. Nah, di ayat yang ke-17 tadi dikatakan ada dua hal di sana. Yang pertama, setiap pemberian yang baik. Nah, Allah sebagai Bapa memiliki kehendaknya tersendiri, dan kehendaknya bagi kita anak-anaknya adalah memberikan pemberian yang baik. Nah, ini tadi Allah yang tidak berubah, Allah yang memiliki kehendaknya sendiri. Kehendaknya itu adalah selalu, ini prinsipnya, Allah sebagai Bapa selalu ingin memberikan pemberian yang baik kepada kita anak-anaknya. Nah, di dalam penciptaan kita bisa belajar setiap kali Allah Bapa sudah selesai menciptakan di hari pertama, kedua, dan seterusnya, selalu dicatat firman Tuhan, Allah melihat semua yang dijadikannya sungguh amat baik. Kemudian ditutup di ayat 31 dalam Kejadian 1. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Nah, itu memberikan satu penekanan bahwa kehendak Allah Bapa kita kepada kita anak-anaknya adalah selalu, nih, Allah Bapa selalu ingin memberikan pemberian yang baik. Semua yang diciptakan semuanya baik. Pikiran Bapa untuk kita adalah pikiran yang baik. Rencana Bapa untuk kita adalah rencana yang baik. Kehendak Bapa untuk kita adalah kehendak yang baik. Bahkan Tuhan Yesus pun pada saat mengajarkan doa memberikan satu perbandingan bahwa tidak akan pernah ketika anaknya minta roti akan diberikan ular, diberikan batu. Ketika minta ikan akan diberikan ular, tidak akan pernah. Bahkan Bapa akan memberikan Roh Kudus, artinya memberikan pemberian yang terbaik. Dan puncaknya adalah dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Diberikan anak yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kita lihat kehendak Bapa untuk kita, kehendak Bapa bagi kita. Yang pertama adalah Bapa selalu ingin memberikan pemberian yang baik. Nah, yang kedua dikatakan setiap anugerah yang sempurna. Nah, yang kedua, Bapa sebagai pencipta dan pemilik kehidupan itu Bapa sumber anugerah. Sehingga Bapa selalu ingin memberikan anugerah yang sempurna untuk kita anak-anaknya. Kita diselamatkan karena kasih karunia yang merupakan anugerah Bapa bagi kita. Bahkan firman Tuhan katakan sebagai anak-anaknya di dalam Roma, di dalam Mazmur pasal yang kelima,
ayat yang ke-13 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerahnya seperti perisai. Nah, setiap pemberian yang baik datangnya dari Tuhan, dari Allah Bapa kita. Yang kedua, anugerah yang sempurna. Bahkan sebagai anak-anaknya, kehendak Bapa bagi kita adalah supaya kita diberkati dan kita dipagari dengan anugerah seperti perisai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa mengenal pribadi Tuhan dan mengalami karyanya dalam hidup kita. Mengenal pribadi Tuhan, bahwa Tuhan pencipta dan pemilik kehidupan itu adalah Bapa kita. Bapa yang tidak berubah, Bapa yang memiliki kehendak bagi kita anak-anaknya. Kemudian mengalami karya Tuhan, karya Bapa dalam hidup kita. Yang pertama, Allah Bapa selalu ingin memberikan pemberian yang baik kepada kita. Yang kedua, Allah Bapa selalu ingin memberikan anugerah yang sempurna, anugerah yang terindah untuk kita anak-anaknya. Karena itu, bagaimanapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, mari kita tetap dekat kepada Tuhan, Allah Bapa kita. Kita tetap mengasihi, setia beribadah, setia melayani. Dan setiap hari terus bertumbuh, mengenal pribadi Tuhan dan mengalami karya-karyanya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah, Bapa kami yang tidak berubah. Engkau Bapa kami yang memiliki kehendak untuk kami anak-anaknya. Dan kehendak-Mu adalah Engkau selalu ingin memberikan pemberian yang baik. Engkau selalu ingin memberikan anugerah yang sempurna untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami terus, kami setia beribadah, setia melayani, terus melekat kepadamu. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, yang sakit Engkau yang menyembuhkan, yang lemah Engkau yang menguatkan, yang terikat Engkau yang melepaskan, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan kehidupan Engkau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima anugerah dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.